Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, ini udah masuk pekan kedua ya kita nggak jumpa. Kita minggu kemarin ngapain ya sebelumnya? Ini dia. Nah, meskipun yang ngumpul kemarin kita nggak full karena sebagian ada yang magang, ya. Semoga kita bisa ngumpul bareng lagi, bisa diskusi bareng lagi, bisa belajar bareng lagi, dan semoga Allah segera cabut wabah COVID-19. Oke, kita absen dulu ya teman-teman. Aziz, Dimas, Dani, Fayat, Dayat, Tasnim, Giva, Humairo, Aat, Fauzan, Zaidan, Syauki, Razik, Dika, dan Bintang. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah mencari informasi mengenai COVID-19, ya. Apa itu COVID-19, bagaimana gejalanya, apa yang harus kita lakukan jika sudah terkena atau sudah mulai nampak gejala-gejalanya, dan bagaimana cara kita untuk menghindari. Nah, teman-teman, informasi di Indonesia hingga tadi pagi jam 9:10, 27 Maret, di Indonesia yang sudah positif COVID-19 itu sudah mencapai 893 orang. Kemudian yang sudah sembuh alhamdulillah 35 orang, dan yang sudah meninggal itu 78 orang. Ya, informasi itu Bu Siska ambil dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di www.covid19.go.id. Jadi teman-teman jika ingin mendapatkan informasi yang terpercaya, salah satunya adalah situs tersebut ya. Nah, oke, baik teman-teman. Mengenai COVID-19, jadi hari ini untuk matematikanya kita akan coba untuk membuat diagram dari informasi yang kita dapatkan mengenai banyaknya orang yang terpapar corona atau COVID-19, baik yang sudah terkonfirmasi, yang sudah sembuh, dan yang sudah meninggal. Ya, jadi kita akan buatkan grafiknya atau diagram pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, informasinya dapat dari mana? Nah, teman-teman silahkan nanti informasinya teman-teman cari di link yang telah Bu Siska sebutkan, link resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di www.covid19.go.id. Nah, di sana lengkap. Jadi teman-teman, kita akan buat dua diagram. Yang pertama untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 tingkat provinsi di Indonesia yang sudah diupdate sampai hari ini 27 Maret pukul 9:10. Yang kemudian diagram untuk pasien yang sudah meninggal dan yang sudah sembuh. Ya teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi teman-teman, kita akan membuat diagram batang. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita akan membuat diagram batang ganda. Jadi ada dua batang ya teman-teman, coba perhatikan. Nah, ini contoh diagram batang yang pertama. Yang pertama itu kita buat mengenai kasus terkonfirmasi COVID-19 tingkat provinsi di Indonesia. Nah, nanti kita buat juga terakhir kali update-nya kapan, karena nanti bisa jadi terjadi perubahan data. Kalau tadi Bu Siska misalnya ya mengupdate terakhir kali 27 Maret 2020 pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi nanti lihat lagi teman-teman waktu teman-teman membuka situs webnya. Itu nanti di sana ada keterangannya ya. Nah, jadi ini diagram batangnya. Untuk sumbu X yang horizontal atau mendatar, ini biasanya kita buat nama datanya. Di sini datanya untuk provinsi. Ada provinsi DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan nanti yang lainnya teman-teman silahkan lanjutkan. Kemudian untuk yang vertikal itu biasanya untuk frekuensi. Ya, di sini berarti banyak orang. Misalnya, untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 untuk Provinsi DKI Jakarta itu ada 250. Jadi teman-teman silakan buatkan diagram batangnya. Ya, nanti begitu juga dengan yang selanjutnya. Oke. Oke. Kita lanjutkan untuk diagram yang kedua. Nanti silakan teman-teman buat judulnya. Kemudian untuk di sumbu X horizontal atau mendatar itu biasanya nama data. Sama seperti yang pertama, itu provinsinya ada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan yang lainnya silakan teman-teman tambahkan. Kemudian untuk sumbu Y atau vertikal itu biasanya frekuensi. Ya, di sini berarti jumlah pasiennya. Nah, di sini kenapa dikatakan ganda? Karena di sini kita akan menggunakan 2 batang sekaligus. 2 batang. Nah, lebih baik jika kita berikan warna sebagai pembedanya. Misalnya di sini keterangannya, untuk warna hijau keterangannya pasien sembuh dan warna merah untuk pasien yang meninggal. Jadi misalnya di DKI Jakarta untuk pasien yang sembuh itu ada yang sembuh ya berarti ada 20, yang meninggal ada 40. Itu misalnya, bukan data validnya. Oke teman-teman, coba teman-teman kerjakan dan laksanakan. Jika nanti ada pertanyaan silakan japri, Bu Siska, atau telepon atau video call juga bisa. Oke, semangat. Cukup sekian dulu hari ini tentang matematikanya. Ya, silakan teman-teman kerjakan dan semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.